Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Cican, yuhu. Oke guys, di video kali ini gue mau sedikit berbagi sama kalian, yaitu gue mau bikin tutorial bagaimana cara memasang thumbnail di YouTube Studio Beta. Karena sehubung YouTube Klasik sudah ditutup, kalau nggak salah bulan kemarin ya, terakhir bulan kemarin itu yang Klasik sudah ditutup. Jadi sekarang kita dikasih aplikasi YouTube Studio Beta supaya lebih gampang lagi. So, jika kalian penasaran videonya seperti apa, maka stay terus ya, jangan sampai di skip. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, sekarang gue sudah mulai memasuki ke beranda handphone, yang dimana beranda handphone gue ini masih kosong kayak gini ya, tampilannya masih tampilan layar depan. Oke, di sini gue mau coba perlihatkan salah satu video hasil upload gue semalam ya guys. Tapi sehubung emang kebetulan karena videonya juga udah gue pasang thumbnail, tapi di sini gue akan tunjukin caranya, bagaimana cara merubahnya. Yang dimana awalnya kita itu biasanya harus masuk dulu ke YouTube Studio Beta Klasik, tetapi sekarang sudah tidak perlu karena di sini sudah disediakan YouTube Studio gitu kan, yang sudah berbentuk aplikasinya. Nah, kalau buat kalian para YouTuber pemula yang belum memiliki aplikasi YouTube Studio Beta ini yang ada di atas ini ya, di samping kanan, yang warna merah ini. Nah, kalian wajib untuk mengupload dulu, gitu kan. Mau kalian di Play Store ataupun apa, itu terserah kalian. Nah, kalian wajib punya ini dulu. Setelah itu, setelah kalian memiliki video baru, nah kalian boleh membukanya gitu kan. Nah, kita tunggu dulu aja. Oh iya lupa, datanya belum aku hidupin. Sorry guys. Oke, kita tunggu aja dulu. Jaringannya pun sangat butut ya guys. Wow. Tidak indah ini. Biasanya yang dimana jaringannya 4G, ini H+ ya. Sangat menyebalkan, tapi nggak apa-apa. Kita di sini perlu perjuangan dan kesabaran. Lama ya. Di sini gue akan nunjukin salah satu video hasil upload gue semalam ya guys. Dan gue akan tunjukin caranya bagaimana. Oke guys, kita tunggu dulu, ini kok loading banget ya. Kita buka lagi aja dulu. Dan di sini kalian juga wajib memperhatikan SEO, yang dimana SEO ini akan sangat membantu sekali buat kalian YouTuber pemula, harus tahu ya, wajib tahu ya. Karena ini suatu ilmu yang memang nantinya akan berfungsi banget gitu kan, sehingga YouTube kalian itu bisa lebih berkembang lagi dan lebih mudah orang menemukan kalian. Oke guys, sekarang gue udah masuk ke YouTube Studio Beta ini, dan gue akan perlihatkan videonya. Gue semalam ngupload video ini udah gue udah gue monetisasi juga sih, cuman udah gue itu juga udah gue pasang thumbnail. Dan tampilannya seperti ini guys. Yang awal mulanya thumbnail gue itu tampilannya itu seperti ini. Ini aduh, jaringannya tidak mendukung sekali guys. Yang biasanya. Tapi ada suatu saran dari gue, sebaiknya sebelum kalian memasang thumbnail ini, gitu kan, mendingan kalian perhatikan dulu, atau ketika kalian mengupload videonya itu jangan sampai kalian menunjukkan atau dipublikkan dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya, kalau bisa mendingan kalian itukan dulu, privasikan dulu. Setelah misalnya terbebas dari copyright atau kena klaim hak cipta, itu kalian mudah gitu kan, belum ditonton orang. Kalau misalnya udah publik, itu resikonya sangat lumayan ya. Maksudnya bukan resiko apa-apa, tapi setidaknya kan kalau misalnya kena klaim hak cipta atau kena copyright, itu kan perlu kita perbaiki. Nah, nanti gue bikin tutorialnya bagaimana cara mengatasi video yang kena klaim hak cipta ataupun yang kena copyright gitu kan, tanpa terkecuali kalau misalnya ada penghapusan dari YouTube-nya langsung.
Oke guys, sekarang gue udah menunjukkan. Ini udah gue itu ya. Ini awal mulanya tampilannya tidak seperti ini. Jadi kalian di sini setelah masuk ke YouTube Studio Beta, kalian bisa mengklik yang ada pensilnya ini. Nah, nanti di sini ada suatu pilihan karena sehubung gue sudah merubahnya ya, sudah menggantinya. Dan di sini pun ada suatu setelan. Setelan di sini yang berkategorikan. Nah, video kalian di sini isinya itu tentang apa gitu kan? Kategorinya tentang apa? Kalau gue kan otomatis tentang blog ataupun orang. Nah, lisensi dan hak pemilihan, lisensi YouTube Studio standarnya gitu kan. Nah, itu mah sudah otomatis sendiri ya. Dan di sini juga ada penonton, apakah video ini dibuat untuk anak-anak atau tidak. Jika video kalian dibuatnya bukan untuk anak-anak, untuk dewasa, kalian di sini bisa pilih aja gitu kan. Iya, video ini buat anak-anak atau tidak, video ini tidak untuk anak-anak. Karena di sini sehubung video gue ini nggak terlalu apa ya, bisa dibilang bukan video yang vulgar ataupun yang melanggar aturan YouTube. Tetapi di sini bukan untuk anak-anak juga sih, tapi tidak bahaya juga kalau misalnya anak-anak yang lihat. Jadi gak gue pilih gitu kan. Nah, setelah itu di sini juga ada, nah tanpa terkecuali di sini ada video yang memang videonya itu bisa dibilang bahaya banget lah gitu. Nah, kalian di sini bisa dibatasi usia. Kalau misalnya emang video trik-trik sulap yang emang trik-trik sulapnya itu berbahaya gitu kan. Atau misalnya seperti petualang yang emang bermain-main dengan sesuatu hal yang emang pokoknya yang tidak boleh ditiru oleh para penonton gitu kan. Nah, baru di sini kalian bisa pakai batasin usia gitu kan. Nah, setelah itu kalau misalnya yang udah dimonetisasi ininya kalian tinggal aktifkan saja, dan ininya kalian boleh checklist semuanya kasih warna biru aja nggak apa-apa. Dan kembali lagi ke sini ya guys, di sini kalian boleh tekan pensilnya yang kata gue tadi. Awal mulanya tampilan YouTube gue yang baru gue upload ini seperti ini, yang ada di bawah ini ya guys. Kalian boleh lihat yang ada di bawah ini seperti ini, yang pertama, yang kedua sama yang ketiga ini. Cuman karena bagaimana caranya kita bikin thumbnail ini yang memang bisa bikin para penonton itu penasaran dengan video itu. Jadi usahakan bikin thumbnail itu semenarik mungkin. Ya walaupun gue juga di sini masih belajar dan masih tahap belajar juga ya guys. Gue juga masih belum bisa, masih merintis banget gitu kan, cara ngeditnya pun masih belum rapih lah gitu. Tapi saya di sini sedang usaha, dan di sini gue mau sharing sama kalian semua terutama untuk YouTuber pemula gitu kan. Kita sharing aja. Nah, setelah itu kalau misalnya memang video kalian itu terbebas dari copyright atau re-upload ataupun klaim hak cipta, nah kalian boleh nih di sini robah ya, yang buletan ini yang tadinya privasi ini kalian bisa robah menjadi public gitu kan. Nah, setelah itu jika kalian memang menginginkan video kalian itu ketika ada yang menonton itu masuk ke semua konten video kalian gitu kan. Nah, kalian di sini boleh menambahkan video kalian ini ke playlist gitu kan. Tapi kalau misalnya video gue masih sedikit kok istilahnya gitu kan, gak apa-apa deh. Nah, kalau seperti itu kalian bisa memakaikan SEO, yang dimana SEO itu dari mulai judul, deskripsi gitu kan, judul yang saat ini bisa dibilang sedang banyak orang yang mencari gitu kan. Terus deskripsi, yang dimana deskripsi di sini harus sesuai dengan isi video kalian ya. Jangan sampai kalian bikin video kayak gue seperti ini makan ramen tapi penjelasannya tentang jalan-jalan. Nah, itu nggak nyambung banget kan. Nah, jadi harus sesuai ya. Setelah itu kalian jangan lupa juga buat bikin hashtag. Nah, itu sangat membantu sekali. Kalian di sini boleh mencari hashtag orang yang memang videonya itu sudah familiar banget gitu kan, sudah viral banget. Nah, kalian boleh meniru judul itu gitu kan untuk dimasukkan ke hashtag. Nah, kalau untuk tagnya sendiri itu harus sama ya sama hashtag yang tadi. Antara hashtag dan tag itu beda ya guys gitu. Nah, setelah itu kalian bisa simpan gitu kan. Di sini di samping atas kanan saya ada bacaan simpan, dan itu bisa kalian tekan simpannya gitu kan. Nah, kalau setelah itu nanti penampilannya akan seperti ini gitu kan. Mudah kok, nggak susah. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih Kak itu caranya kita mengetahui bahwa video kita ini bebas dari konten
klaim hak cipta sama konten copyright. Nah, kalian bisa masuk ke YouTube Studio Beta ya, yang dimana kita keluarkan dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke Google ya. Kalian terserah sih kalian mau menggunakan UC browser, mau menggunakan Google Chrome, mau menggunakan Google seperti gue ini nggak apa-apa gitu kan. Nah, langsung masuk aja ke YouTube Studio Beta. Setelah itu kita tekan paling atas ya, kita pilih paling atas aja, tidak usah kemana-mana. Kita tunggu dulu karena di sini loading banget guys, maklum pedalaman ya. Oke. Nah, kalau penampilannya sudah seperti ini, kalian kalau misalnya yang udah dimonetisasi sekarang lebih mudah cara mengetahuinya. Kalian tinggal tekan aja yang ini nih, yang paling bawah di sebelah kiri, nggak paling bawah sih, di atas kedua paling bawah ya, berarti ketiga. Nah, kita tekan aja di sini. Kalau misalnya memang konten kita tidak ada yang kena copyright ataupun klaim hak cipta, di sininya akan seperti ini tampilannya. Dan akan ada tulisan di sini Anda akan menemukan video yang cocok dengan video Anda. Tidak ada yang baru untuk saat ini. Berarti kalian bebas ya untuk yang pertama nih kecocokannya gitu kan. Untuk ini permintaan penghapusan, apakah pesan ini sangat penting banget atau berupa arsip atau apa gitu kan. Nah, seperti itu ya guys. Gampang banget sih cara mengetahuinya. Cuman kalau untuk para YouTuber pemula yang belum dimonetisasi itu kan, kalian bisa langsung tekan yang paling atas, kedua atau ketiga dari paling atas ya. Kalau tadi ketiga dari yang paling bawah, sekarang ketiga dari yang paling atas. Kalian boleh tekan aja. Nah, di sini akan muncul video yang dimana video ini ada yang bertulisan, nah seperti ini tampilannya. Oke teman-teman, seperti ini. Ini kan udah saya publikan semua ya, terus monetisasinya juga udah saya hijaukan gitu kan, dolarnya pun udah hijau. Nah, di sini seperti ini guys. Kalau misalnya ada yang kena konten berhak cipta gitu kan, klaim hak cipta ataupun copyright, di sini ada tulisannya klaim hak cipta atau copyright gitu kan. Nah, sedangkan punya aku kan di sini nggak ada ya, semuanya tidak ada. Tanpa terkecuali ini nih satu nih. Saya punya salah satu video yang dimana video ini kesempatan iklannya itu cuman sedikit ya, jadi terbatas. Mungkin ini karena videonya juga gue salah itu ya, bukan salah sih. Tapi emang sedikit salah juga karena gue mencari obat-obatan yang dimana gue cari temannya itu bukan orang yang emang udah di atas usianya itu udah lebih dari 17 tahun lah. Sedangkan gue bawa temen yang usianya itu masih di bawah umur. Nah, gue di sini dapat email juga dari tim YouTube yang dimana ada suatu peringatan bahwa video ini dikasih batasan usia. Tapi tidak apa-apa sih, tidak masalah. Walaupun istilahnya dolarnya itu nggak warna hijau, jadi warna kuning gitu kan. Tapi ini tidak berpengaruh. Dan gue di sini juga udah berusaha buat mengajukannya, tetapi karena memang di sini pembahasan video gue nya tentang obat-obatan gitu kan, ya mungkin sedikit dibatasin karena takutnya yang menggunakan itu tidak semuanya paham gitu kan. Oke guys, mungkin video memasang thumbnailnya segitu dulu gitu kan. Buat kalian yang belum ngerti atau penjelasan gue nya terlalu kecepatan, kalian bisa tanyakan lagi di kolom komentar. Oke. Jadi pada intinya buat kalian semua, kalian wajib punya aplikasi YouTube Studio ini ya. Karena sekarang Studio Classic-nya sudah ditutup gitu. Oke guys, mungkin penjelasan video tentang tutorial memasang thumbnailnya cukup sekian dulu. Nah, kalau untuk yang belum mengerti dengan penjelasannya atau mungkin penjelasan aku ini terlalu kecepatan, kalian boleh menanyakannya di kolom komentar, oke? Dan saya ucapkan terima kasih buat yang selalu setia dan terus yang mengikutin Cican ini. Gue ucapkan terima kasih gitu kan buat kalian, dan sukses juga buat kalian para YouTuber pemula. Kita di sini belajar bersama, sharing bersama. Oke? Oke guys, cukup sekian dulu videonya. Seperti biasa, jangan lupa buat kalian semua untuk like, share, comment, and subscribe. Oke? Sampai jumpa. Terima kasih.